Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi kita berjumpa untuk beribadah sekolah minggu. Nah, sebelumnya kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Apa Kabar, Mari Bergembira. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan karena berkat-Mu, atas berkat yang senantiasa boleh kami rasakan, sehingga pada kesempatan kali ini kami boleh bersama-sama bertemu, berkumpul, akan memuji dan juga akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan, berkati juga ibadah kami pada hari ini, dari awal sampai dengan akhir, sehingga boleh berjalan dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan kembali dengan bernyanyi Karena Kasih-Nya Padaku. Selamat pagi adik-adik semua. Saat ini kita berjumpa pada Pak Jumedi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelum firman Tuhan akan kita sampaikan kepada adik-adik semua, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari yang indah ini kami mengucap syukur kepadamu, di mana Tuhan Yesus telah menyertai kami, menyertai adik-adik kami semua, baik yang ada di rumah maupun ada yang di gereja saat ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak kami ini untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman ini agar tertanam di dalam hati anak-anak kami semua.
Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik semua, kami akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan bacakan, kita ambilkan dari Injil Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 49. Yang demikian bunyi firman-Nya. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku berdirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena kiranya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Amin. Demikianlah adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada pagi hari ini kita akan mendengarkan suatu cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, yang pada saat itu banyak sekali adik-adik murid-murid Tuhan Yesus yang pada tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, padahal Tuhan Yesus yang memberikan, menyampaikan, akhirnya membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit, dan akhirnya murid-muridnya juga percaya. Dan adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya punya pertanyaan buat adik-adik. Ya, pertanyaannya adalah tentang gosip. Nah, adik-adik tahu nggak gosip itu apa? Ya, tahu nggak adik-adik? Saya kira adik-adik semua tahu apa itu gosip. Ya, gosip adalah kata-kata yang tidak benar. Yang tidak benar akhirnya disampaikan kemana-mana, A dan B tidak akan sama. Nah, akhirnya dengan gosip itu dia akan bisa untuk merugikan orang lain. Itu gosip. Nanti kalau gosip itu berjalan akan merugikan orang lain. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan melihat cerita tentang namanya kerbau mati karena gosip. Ya, kerbau. Akhirnya kerbau enggak? Kerbau itu binatang yang besar,
yang warnanya hitam, rata-rata hitam, itu pekerjaannya itu untuk membajak sawah. Nah, pada suatu saat kerbau itu memang kerbau yang baik, kerbau yang penurut. Nah, itu saat tuannya mengajak kerbau itu membajak sawah. Nah, dari pagi sampai sore, akhirnya setelah selesai kerbau itu pulang bersama dengan tuannya, pemiliknya, kemudian masuk ke dalam kandang. Setelah sampai di kandang, karena kerbau itu merasakan capek, merasakan lelah, sehingga sampai terbalik, ya, layeh-layeh. Kalau misalnya orangnya itu orang bijak, kalau manusia itu layeh-layeh, dia terbalik. Nah, kita lihat dengan napasnya yang sangat karena capeknya itu. Nah, setelah itu ketika mereka sedang tidur, ada seorang temannya, ya, temannya yaitu mungkin adik-adik tahu ya, biasanya kalau itu apa? Itu namanya, ayo siapa tahu tuh? Kalau kurang apa ya? Paling, nah itu, ya betul, kera gitu. Itu ada kera lewat, lewat melihat si kebo itu yang sedang membalikkan tubuhnya. Didekati. Hei teman, kamu sedang apa? Nah, si kebo itu menjawab, teman, aku sedang capek, sedang lelah karena aku tadi seharian bekerja terus sehingga aku capek. Kalau boleh teman, aku tuh besok mau tidur sehari, mau istirahat, mau tidur. Oh gitu ya, saya kira ya boleh kalau bilang sama tuanmu. Ya mudah-mudahan boleh ya, aku akan istirahat sehari saja. Sehingga boleh tuh katakan seperti itu. Akhirnya, oh ya kalau sudah tak pulang dulu ya. Nah, akhirnya si kera itu pulang. Dalam perjalanan, kera itu bertemu dengan siapa itu ya? Hewan apa itu? Ternyata hewan kucing. Ya, kucing kemudian dikasih tahu, teman, ya, sama kera memberitahu pada si kucing, si kerbau, ya, si kerbau itu besok itu tidak mau bekerja, karena apa? Ini sudah pekerjaannya tuannya itu terlalu berat, sehingga dia tidak mau bekerja. Itu si monyet berbicara dengan si kucing. Oh itu kan? Oh ya. Nah, akhirnya terus si monyet terus jalan, akhirnya kucingnya juga berjalan. Kucingnya berjalan, dia bertemu dengan kambing. Dia tahu itu namanya kambing. Ketemu sama kambing. Kucing juga bercerita kepada temanku kambing, ada berita apa? Kita si yang tubuh besar itu kerbau itu sekarang tidak akan bekerja. Dia marah-marah dengan tuannya dan mereka tidak akan melanjutkan pekerjaannya. Kambing hanya gede-gede. Musuh. Nah, kambing hanya cium gede-gede gitu. Oh, iya loh, marah tuh dengan tuannya. Akhirnya marah dengan tuannya terus berjalan lagi. Kambing melanjutkan perjalanannya, ketemu lagi, ya, namanya si ayam, jago. Nah, ini si jago. Dikasih tahu sama jago, jago, kalau si itu katanya yang marah-marah dengan tuannya, malah dia sekarang mau cari
pekerjaan yang lebih enak, yang tidak seperti yang tuannya berikan. Tuannya memberikan katanya berat sekali. Nah, akhirnya terus si ayah, oh gitu toh. Ya udah kalau gitu, ya udah, tidak apa-apa, nanti tak kasih tahu sama teman saya. Akhirnya si ayam ketemu dengan si anjing, nah, yang suka menggonggong, ketemu si anjing. Nah, ketika anjing dikasih tahu bahwa si kerbaunya itu ternyata sekarang tidak menurut dengan apa? Dengan tuannya. Nggak nurut sama tuannya dan dia mau pergi dari tuannya. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya apa yang terjadi? Si anjing tadi dia langsung cerita dengan tuannya. Wah, anjing cerita dengan tuannya, "Wah, tuan, ternyata kerbaumu itu tidak menurut. Dia sekarang menjadi tidak suka dengan tuanmu, tidak suka dengan tuan. Wah, dia akan melarikan diri, dia akan keluar dari tuan." Nah, karena dia mendengar kata seperti itu, padahal si kerbau itu adalah orang penurut, hewan yang paling menurut saya. Tapi kok sekarang seperti itu, dia tidak nanya-nanya, kerbaunya tidak ditanya, langsung dia tuannya datang aja ke kandang, datang ke kandang, ngajak bersama dengan karyawannya, langsung karyawannya, kerbau ini keluarkan. Setelah dikeluarkan, dia akan sembelih. Akhirnya kerbau itu dikeluarkan dan disembelih. Akhirnya kerbau itu mati. Jadi inilah adik-adik yang cantik, adik-adik yang ganteng, adik-adik yang bagus semuanya. Ini bahwa ada sebuah cerita yang kurang baik dan cerita ini akhirnya membawa kematian. Yaitu karena apa? Tadi buat gosip. Karena gosip dari petang, si kerbau itu hanya mau mengatakan besok saya mau libur sehari kalau boleh, sampai malah kerbau itu katanya tidak menurut, katanya gini kan. Dan dari antara ada kucing, ada monyet, ada kambing yang tidak sama perkataannya itu, akhirnya menimbulkan menjadi kematiannya. Nah, akhirnya tuannya mana-mana, terus kerbau itu dibunuh. Nah, inilah bahwa sekarang kerbau itu mati karena gosip. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah, ketika kita melihat seperti ini, kita seperti dalam firman Tuhan tadi sudah dikatakan di dalam ayat yang ke-14, ayat yang ke-47, yaitu dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bangkit. Tuhan adalah menjadi pembangkit kita, semangat kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat, kemudian kita, adik-adik dan semua kakak-kakak diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan kejadian bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Ini yang supaya saya dan adik-adik di dalam mendengarkan cerita itu bisa dirasakan, oh ya, benar-benar bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Ya. Karena apa? Ada yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Termasuk murid-murid Tuhan Yesus juga ada yang
tidak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit, malah bahkan Tuhan Yesus bisa dibilang katakan hantu. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ini tanganku bekas paku, ini kakiku bekas kaki. Kalau tidak percaya, rabalah bahwa di dalam punggung ini juga akan kelihatan bahwa saya ada daging dan ada tulang. Kalau yang namanya hantu tidak punya daging dan tidak punya tulang. Nah inilah akhirnya murid-murid saat diceritakan oleh Tuhan Yesus, baru dia ingat, oh iya, ketika mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika mereka hidup bersama-sama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pernah mengatakan, inilah anak manusia yang harus dikorbankan, yang harus disalib, dan hari yang ketiga akan bangkit kembali. Ini artinya murid-murid pada sadar, oh iya, benar bahwa itu Tuhan Yesus. Oleh karena itu adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus adalah peristiwa yang sangat penting, peristiwa yang sangat mendalam, peristiwa yang membangkitkan iman kita, iman saya, iman adik-adik, bagaimana kakak semua ini. Sebab kebangkitan Tuhan Yesus adalah menggenapi janji keselamatan dan pengampunan dosa. Ini. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah penggenapan janji keselamatan dan pengampunan dosa yang sudah diberikan Allah bagi setiap orang yang percaya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan, jadi anak-anak yang sudah diselamatkan di dalam Kristus, sepatutnya kita menyampaikan perkataan yang membangkitkan semangat, menyampaikan kepada siapa, kepada teman kita, kepada saudara kita, orang tua kita, orang-orang di sekitar kita, itu yang membangkitkan semangat, yang memberikan dukungan, yang membesarkan hati. Perkataan kita membuat orang dapat percaya, oh inilah orang-orang adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dan bagaimana? Kita kan masih kecil-kecil, Pak. Tidak bisa kita menceritakan. Kalau kita tidak bisa menceritakan, kita sikap kita, nanti kita bagaimana kita menjadi anak Tuhan, menjadi curi teladan, menjadi contoh dari keluarga-keluarga yang lain, agar keluarga itu mendapatkan anugerah dari Tuhan. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita berani untuk hidup di dalam kebenaran apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Dengan demikian, kita adalah saya dan anak-anak semua dan kakak-kakak semua ini akan menjadi saksi dari Tuhan Yesus. Sehingga seperti jangan sampai dengan seperti gosip, tetapi kita benar-benar menyampaikan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, yang sudah disampaikan oleh Tuhan kepada kita tentang keselamatan. Inilah adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu saya pada pagi hari ini mengajak adik-adik semua, mengajak adik-adik semua untuk memperkenalkan kasih Tuhan Yesus kepada keluarga, kepada saudara, kepada lingkungan kita yang ada saat ini. Saya yakin Tuhan pasti akan memberkati adik-adik kita semua, dan Tuhan akan membimbing adik-adik kita semua, dan Tuhan akan selalu membuka mulut kita, mata kita, seluruh tubuh kita untuk menjadi saksi yang benar, berani menyatakan saksi yang benar bahwa saya adalah orang Kristen, bahwa saya adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan pada adik-adik semua. Terima kasih.
Tuhan memberkati. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Juneri. Sekarang kita akan memberikan persembahan dengan diiringi lagu persembahan kami. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan kali ini kami membawa persembahan. Kiranya Tuhan terima dan juga berkati persembahan kami sehingga boleh berguna untuk perluasan kerajaan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mundur. Kami akan menyelesaikan ibadah sekolah minggu ini. Semoga apa yang sudah kami terima, firman Tuhan yang sudah kami terima, boleh kami pahami dan juga kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan setiap aktivitas yang akan kami lakukan setelah ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai dan juga memberkati, sehingga apa yang kami lakukan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan bersama-sama bernyanyi Kusuka Menuturkan. Kita akan kembali berjumpa di ibadah sekolah